Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video saya sebelumnya, saya lebih konsen membagikan tutorial cara pembuatan yogurt berbahan baku susu sapi dengan berbagai cara yang mengandung protein hewani. Dan ternyata tidak semua orang nyaman dengan olahan dari susu sapi ini, seperti alergi protein hewan, intoleransi laktosa, atau yang menjalani program vegetarian. Maka mengkonsumsi olahan susu sapi seperti yogurt ini bakal dijauhi. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara pembuatan yogurt non protein hewani, atau dengan kata lain sih disebut yogurt vegan. Dan di video tutorial ini yogurt vegannya berbahan baku kelapa muda. Iya, kelapa muda yang selama ini sering dikonsumsi untuk menyegarkan tenggorokan dengan ditambahkan es batu dan larutan kental manis. Seger banget ya. Nah, agar lebih menyehatkan dan bukan hanya sekedar menyegarkan, yogurt berbahan baku daging kelapa muda ini bisa menjadi alternatif gitu untuk mengatasi permasalahan tadi ya. Bahannya pun sangat simpel, cukup 2 bahan loh. Iya, 2 bahan dan pembuatannya tidak ribet. Penasaran kan? Yuk ditonton terus videonya sampai tuntas. Tas. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kecean keren dari saya. Bahan yang dibutuhkan kali ini hanya 2 bahan, yaitu probiotik dan kelapa muda. Kali ini saya memakai probiotik merek Synbio dari Kalbe dan BioPlus dari CNI dengan rentang harga yang berbeda pula. Kenapa saya memakai 2 merek tersebut? Ini hanya untuk mempermudah ayah bunda ya, agar tidak bingung. Karena probiotik atau prebiotik ini merek-merek yang dijual di pasaran sangat banyak dengan harga yang berbeda-beda pula. Jadi, jika toh Anda sudah mempunyai merek tertentu, selama itu probiotik, silahkan dicoba ya dengan merek yang dipunyai ayah bunda. Untuk kali ini kita masuk ke resep yang pertama, yaitu sediakan kelapa muda yang masih sangat muda. Biasanya tekstur dagingnya agak berlendir. Lalu haluskan dengan blender sampai halus. Jika hasilnya kurang dari setengah liter, Anda bisa menambah air kelapanya sedikit. Nah, setelah di blender sampai halus, lalu dipanaskan di panci sampai suhu 85 derajat. Jangan lupa diaduk ya selama di atas kompor. Matikan api dan biarkan sampai suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian masukkan larutan daging kelapa muda ini pada stoples. Lalu masukkan juga serbuk probiotik merek BioPlus dari CNI. Aduk-aduk sampai merata dan warnanya jadi agak kekuning-kuningan. Kemudian masukkan stoples isi larutan ini pada inkubator yogurt buatan sendiri. Tutup dan biarkan untuk fermentasi sekitar 8-12 jam. Setelah 12 jam, stoples isi larutan tadi dikeluarkan dari inkubator yogurtnya. Dan lihat deh hasilnya, sama dengan ya sebelum difermentasi ya. Cuman rasanya emang agak asam dan berbau obat sedikit.
Dan karena ini berbahan baku dari kelapa, maka setelah difermentasi terasa bau minyak kelapa sedikit. Dan sekarang kita masuk ke resep kedua, yaitu daging kelapa muda dan probiotik dari Synbio Kalbe. Setelah daging kelapa muda halus dipanaskan di atas panci sampai suhu 85 derajat Celcius dan dibiarkan turun suhunya menjadi 40 derajat Celcius, lalu masukkan larutan daging kelapa muda ini pada stoples dan masukkan pula serbuk probiotiknya ke dalam larutan daging kelapa muda tersebut dengan cara membuka cangkangnya dan aduk-aduk larutan ini agar tercampur rata. Lalu tutup stoples dan masukkan stoples tersebut ke dalam inkubator yogurt buatan sendiri dari dus bekas pakai. Untuk cara pembuatan inkubator yogurt buatan sendiri ini bisa Anda tonton di video saya sebelumnya ya, yang sudah saya share. Jika belum, Anda bisa juga sih memakai termos nasi yang ada di rumah. Tutup inkubator yogurtnya dan biarkan proses fermentasi ini sekitar 8-12 jam. Diusahakan tidak melebihi 12 jam ya bunda, agar rasanya tidak berubah. Jika lebih dari 12 jam, rasa yogurtnya gak enak dan bau minyak kelapanya sangat terasa sekali. Saya yang gak begitu suka hal-hal berbau minyak goreng, agak terganggu juga sih kalau makanan yang agak bau-bau minyak kletik atau minyak goreng buatan sendiri. Nah, jika sudah difermentasi sesuai waktu tersebut, buka tutupnya dan lihat hasilnya. Super kental ya, dengan tekstur yang kurang halus. Tidak semulus halus yogurt susu sapi murni. Saat dimiringkan pun sendoknya tidak meleleh seperti biasanya, karena emang kelapa muda yang saya pakai ini kelapa muda yang sudah berdaging, yang lebih pas dikerok untuk bikin es kelapa atau es campur. Nah, jadi deh yogurtnya siap dilahap deh. Tinggal dituangkan ke dalam mangkuk seperti ini. Nah, itu ayah bunda cara membuat yogurt dari daging kelapa. Untuk Anda yang mengidap intoleran laktosa atau bagi yang menjalani program vegetarian, yogurt vegan dari daging kelapa muda ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan protein yang menyehatkan tubuh. Cara membuatnya pun sangat mudah ya, dengan bahan yang sangat simpel, hanya 2 bahan. Yogurt daging kelapa atau kokokut ini bisa juga dikombinasikan dengan jus buah, sirup gula, madu, sirup maple, sari kurma, dan lain-lain agar rasanya lebih enak. Nah, ini contohnya kombinasi kokokut atau yogurt kelapa dengan jus buah naga atau jus strawberry. Selain rasanya lebih enak, tampilannya pun lebih menarik. Jika ada pertanyaan, apakah air kelapanya bisa dipakai juga untuk membuat yogurt? Nah, stay tune terus ya di channel ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi yang lainnya yang kece and keren dari saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.